Pertama kita masuk ke produk ya, di sini. Kalau yang menu terbaru, produk dan inventory. Sorry mas. Terus selanjutnya mungkin beda dari sistem-sistem yang lain ya. Kalau untuk produk dan bahan baku kami jadi satu di sini. Cuman bedanya kalau menu, ini misalnya menu ya, itu kuantitinya tidak terbatas. Kami di sini di set tidak terbatas. Kalau untuk bahan baku nanti ada stoknya di sini. Nah misalkan inilah paket bundling mau kita sambungkan dengan ini, dengan produk yang ini Pak. Inilah kita pakai contoh pet shop ini Mas. Jadi kita masuk ke paket bundling, terus kemudian di sini kita pakai bahan atau resep. Ini harusnya nggak ada, saya hapus dulu. Nah terus kemudian kita panggil di sini produk yang mau kita masukkan sebagai bahan. Apa misalkan di sini ada gula lah, gula pasir misalkan kayak gini, dia penggunaannya seberapa gitu, misalkan 200 gram tambah. Terus ada apa lagi mas, tinggal tambah terus. Itu berarti kita misalnya mau bikin resep itu semua bahan yang digunakan itu dimasukkan semua dulu. Iya betul, Dimasukkan semua dulu, terus habis itu nanti kita misalnya kan ada menu-menu, misalnya apa ya, kayak ini latte misalnya latte ini, terus nanti kan kita tinggal klik latte, terus nanti masuk ke tambahan bahan itu tadi. betul. Jadi Tambahkan. pertama kita mungkin menunya dulu ke input. Ini sudah ada menu ya mas, Menunya udah semua. sudah semua, berarti tinggal kita nama-nama bahan bakunya di input beserta mungkin satuannya dan harga belinya. Nah setelah itu kita sambung mas dengan menu Kebutuhan berapa? iya. Cuman kan kalau misalkan itu bahan baku itu kita perlakukannya gini, ketika tambah kita buka ini mas, informasi detail opsional. Tentunya kan kalau bahan baku kita yang diperlukan harga beli. Nah, harga belinya berapa, terus kemudian terakhir di sini tidak muncul di point of sale, supaya dia tidak muncul di sini. Tapi ini di off kan di sini. Iya diaktifkan mas. Oh diaktifkan. Diaktifkan. Ini dalam kondisi off supaya tidak muncul di aplikasi. Jadi ini tadi masuknya Ke sini mas. Jadi kalau tambah produk, tambah gini, monggo kalau mau coba mas, agak scroll ke bawah itu. sebentar. Dari masukin bahan. Nama bahannya mungkin langsung iya. diketik. Ya misalnya gula. Kayaknya ada nama gula di situ. Udah. Gula 11 mungkin gitu aja. Itu bebas. Monggo mas. Gula Kopi gitu tadi. kopi. Terus kategorinya mungkin dikategorikan sebagai bahan baku pastinya mas. Siap. Terus harga jual tidak perlu. Terus karena dia ada stoknya, lacak inventorinya diaktifkan. Nah terus kemudian ini aku pakai ini sih mas, pakai stok Vivo, jadi ditanya raknya. Jadi ini abaikan aja ya mas. Terus kemudian misalkan kita mau ngasih stok awal, boleh diisi, nggak diisi nggak apa-apa. Misalnya misalnya kita baru mulai ini stoknya awal kita 1 kilo gitu. Di sini Iya betul. 1 kilo berarti 1.000. 1.000 kelebihan mas. Nah, Terus informasi detail opsional itu diklik yang plusnya itu. Nah terus ke bawah, berarti harga belinya berapa, ini per gramnya berarti ya mas. 150. Oh per gramnya ya? Iya Belum berarti 15. 15 rupiah. 15. Ini terus Kemudian bawa ini bawah lagi mas, paling bawah
cukup ini, simpannya di atas. Nah kayak gitu. Di situ disambungkan dengan menunya nanti, seberapa penggunaannya. Gitu aja sih mas. Kalau untuk itunya mungkin udah ini, cuman posisi Iya kan apa beda namanya? ya. Ininya. Namanya beda sistem mas. Iya itu. Jadi agak beda cara. Diminum dulu mas ya apa? Oke, mas. Ini. Resep sudah berarti ya? Iya, Seperti dan itu tadi ya? kita bisa import kok mas. Misalkan kita kan punya data nih, kopi ini pakainya ini, kita import mas, bisa langsung. Sebenarnya malah nganu sih, kemarin juga mau import gitu, cuman Bingung. ini banyak perubahan, jadi malah nanti kita milihin dulu baru kita import. Oh iya, mending dari Yang awal sekali. dari awal sekalian. Tapi kan bisa ngedit di Excel enak mas. Iya. Oke, kalau misalnya import dari Import dari sini mas. Import bahan atau resep. Terus kita download template-nya. Tinggal sesuaikan nanti. ini download sini. Download. Oh, nanti tinggal ambil dari ini ya. Iya, tinggal dibuka. Terus kita samakan namanya, menunya apa, bahannya ini, makainya segini. Udah gitu aja. Malah kan enakan Langsung. langsung banyak perubahan. Ya sih, monggo mas. Kayak gitu juga nggak ada masalah sih. Oke. Gitu Sekarang mas. ya. Bahan resep, oke. Terus kalau kelola inventory mas, kelola inventory-nya di sini mas. Jadi kita bisa stok masuk, stok keluar, produksi, stok opening. Jadi untuk misalnya ada penambahan pas belanja itu Iya, stok maksudnya masuk. di sini, stok masuk. Ada stok keluar, misalkan ada barang yang expired nih udah nggak bisa dipakai, kita keluarkan, rusak misalnya. Gitu aja sih. Inventory. Misalnya kalau mau masukin tambahan pas belanja itu dari tambah ini. Iya, atau misalkan ini mau pakai premium, ada catatan hutang ke supplier juga nggak mas? Enggak ada. Oh, mungkin langsung Kita- stok masuk aja sih. Kita cash semua. Maksudnya kita belanja sendiri. Continue at incoming stock mas, yang biru. Terus kemudian kita panggil produknya, jadi misalkan kopi tadi lah. Duh, kopi ini banyak ya mas, aku mas produknya. Ya Bebas lah, bebas. biji kopi gini ya. Ya. Nah ini kan harga awalnya 20.000 kan. Nah ini stoknya berapa yang masuk? Berarti ini Kebetulan saya pakai kilo mas. ini 20.000 20.000 rupiah. harganya, iya rupiahnya, dan ini kuantitinya. Yang 1 kilo no masuknya 1.000 gitu. Iya betul. Bikin 100 gitu mas, itu mas. Gak apa-apa mas, langsung lanjutin 00. Terus plus. Nah ini kan nambah ke sini 2 juta ya. Kayaknya ini kayak salah. Oh, sebentar. Harga belinya 20.000 gram. Ya soalnya ini agak ngawur sih mas produk ini. Produknya kan buat demo. Jadi anggapnya segitu. Yang pastinya kan ini dikali ini pastinya. Jadi tadi kan mungkin
di sini mungkin harganya per biji mungkin. Iya, nggak Per apa-apa. gram. Ini bisa kita hapus. Kayak tadi misalnya 15 tadi loh. Misalkan ya biji kopi kita panggil. Biji. Oh ya. Biji. Oh. Ini kan ada biji kopi yang harga awalnya 20.000 kita ubah menjadi 15 ya tadi Iya. Mas? 15 berarti ini dikali 1.000. Itu sih Mas. 15.000. Kan kali 1.000 loh Mas. Ini Harusnya 150 sih. Iya, harusnya 150. Bisa diedit sih Mas di sini. 150. Gitu Mas. Terus kemudian apa lagi yang mau ditambahkan, tinggal kita list. Setelah selesai kita posting. Cuman gitu aja yang Gitu dari, aja. ya, sebenarnya lebih simpel sih. Gitu aja sih Mas. Terus apa lagi? Dan itu sudah nambah di stop. Oke. Mungkin dari yang balik ke ini lagi Mas. Kalau produk mungkin paling cuman masukin resep, inventory udah sama ini aja. Apa namanya? Stoknya Mas. Ya, cuman kalau stok kan paling cuman itu aja yang biasa digunakan. Kalau dari post ini tadi closingan Mas. Closing Atau overship. overship. Ya. Overship itu maksudnya Ya pasti closing juga sih sama sih. minta stop dulu ya. Soalnya ini udah dari minggu kemarin belum di stop sipnya. Jadi pertama ketika kasir mau jualan itu pastinya kita start ship dulu Mas. Di menu ini ship, kemudian kita start ship. Uang modalnya berapa? Misalnya 200 misalnya. 200 teman-teman. Iya Mas. Start ship ini dikonfirmasi bener nggak 200 gitu. Konfirmasi. Nah ini sudah mulai shipnya Mas. Dan balik lagi di sini tinggal lakukan transaksi seperti biasanya. Misalkan ini bayar, ini nggak saya print ya Mas, biar nggak buang-buang kertasnya. Terus bayar ini pakai misalkan apa ya, kiris BCA bayar. Terus saya bayar pakai kiris BNI. Nah udah, ketika sudah berakhir masuk di save, kita end save. Nah, itu nanti berarti untuk ngitung uangnya nanti belakangan berarti. Nah ini sih ketika di end save ditanya uangnya harusnya ada 310 uang petty cash 200 sama mungkin buat penjualan cashnya. Kalau yang tunai nggak ditulis di sini. Ini total Ekspektasinya uangnya ya. cash yang Maksudnya diharapkan. campur sama modal tadi. Iya betul. Kalau misalkan ini udah bener, dihitung bener ya kita masukkan ulang 310. Kalau misalkan ini nggak sesuai dengan ini nanti akan ada laporan selisih. Nah itu Kalau- kemarin yang tak cari. Kalau sama udah plek, nggak ada selisih. Gitu. Ini kasusnya mau diselisihkan apa dipasin dulu Mas? Pas. Dipasin dulu. Pas konfirmasi. Nah udah di reward sheet-nya baru kelihatan, ya, sudah terlihat nih. Biar posting dulu. Jadi bisa kita print. Kurang lebih gini Mas. Ganti cashnya. Ini kan total transaksinya. Terus kemudian startingnya
ya 200. indrawornya kan 200, kemudian cash sales-nya 110, dan kirisnya ini PCA-nya ini. Total diharapkan harusnya ini 310. Kalau ya, kalau selisih Kalau selisih ya nanti cuman bedanya di iya sini di ada sini sih Mas. tulisannya selisih. Iya. Kas apa ekspektasinya berapa, aktualnya nggak sesuai, ya udah nanti selisih di sini. Nah ini sekalian ini nanti misalnya kita langganan, Hmm. ini kan masih yang biasa ya. Iya. Ini biasa itu nanti kita harus bikin akun ulang atau cuman ini bisa langsung Tetap itu aja diperpanjang? Mas. Nanti tinggal diperpanjang, mau yang pro apa yang premium atau tetap di basic. Nah ini kalau misalnya kan ada kasir dan ada manajer, maksudnya untuk apa namanya aksesnya itu Iya. kan nggak sama. Iya betul. Nah nanti cara settingnya gimana? Dari Nanti back kan office. tinggal ganti operator kalau di sini. Ah, Nanti tinggal pakai operator yang siapa. hmm. Terus kemudian kalau dari back office-nya kita ngaturnya dari sini Mas. Dari manajemen staff. Manajemen karyawan, staff. Nah, di sini kan tinggal kita tambahkan siapa-siapa aja. Kalau nanti misalnya yang untuk yang kasir aja itu biasanya apa aja yang di ini? Kalau Aksesnya? kasir aja nanti tambahkan di ini aja Mas. Di pos staff. Yang ini antara pos staff atau pos staff senior. Bedanya? Senior Bedanya kalau yang senior itu ada menu laporan. Oh ini nggak ada ini. sama- ya, itu. Nah kalau yang ini berarti pos staff aja Mas, pos staff yang atas. Hmm. Nah kalau yang pos staff senior nanti ada menu ini, report. Kalau ini untuk kasir nggak perlu ya? Kasir nggak perlu. Harusnya sih nggak perlu sih Mas. Kalau untuk kasir cuman staff. Jadi nanti kita klik atau kita masuk ke staff itu udah otomatis aksesnya sudah teratur dari sininya. Iya, kalau defaultnya nanti ada default, tapi misalkan kita perlu Ada atur penambahan. ulang, ada peran staff di sini Mas. Bisa kita sesuaikan. Oh, supervisor bisanya ini. Terus kemudian pos staff bisanya yang misalkan pos staff. Oh, ini untuk back office-nya aja sih. Kalau pos staff antara pos staff sama pos staff senior aja nanti Mas. Nanti kita atur di sini dia bisanya apa aja. Kalau all access itu All access antara supervisor sama manajer owner. sama owner. Iya. Atau asisten supervisor nih. Kan tinggal kita ini aja atur sendiri untuk kebutuhan kita seperti apa. Sorry mas ini lompat-lompatnya Nggak apa-apa Mas. sesuai Kan sesuai yang inget lah Mas. Iya. Mumpung inget daripada lupa lagi Mas. Terus tadi Untuk laporan staffnya. udah. Kalau yang dari Olsera sendiri itu ada kirusnya langsung nggak? Iya Kirusnya ada yang Mas. Kita langsung terkoneksi langsung Iya, sama ada. apa namanya? Sama sistem. Iya sama sistem. Nanti ada di sini pembayaran. Kita perlu aktivasi ya Mas, digital payment. Nanti kita pengajuan di sini. Nanti tinggal ngisi untuk KTP sama nomor rekening untuk pencairan dananya. Ini link aja masih bisa mas? Masih bisa sih ini. Dulu dikasih tahu nggak bisa ya? Oh, antara link aja sama GoPay Mas yang kami take down. Jangan kalau link aja itu di ininya Tapi kalau bisa kiris ya Mas sekarang Mas. Kiris cukup satu aktif Iya. udah selesai. Cuman kan dulu ini kami aktifkan ada beberapa opsi, tergantung mau yang pakai yang mana kan gitu. Kalau pakai kris itu apa namanya pencariannya tetap ini ya nggak bisa langsung ya? Nggak bisa langsung H+1 maksimal di H+2. Tapi untuk laporannya ini real time untuk laporan Laporan- uang masuknya Iya, real time real time. jadi kurang lebih sama apalagi Untuk kiris bisa integrasi. nah untuk harga yang biasa biasa berapa, pro berapa, premium berapa? Kalau harga pertama yang basic Mas,
basic itu di 1288. Ini per tahunnya ya Mas. Kalau yang premium 1988 tahun. Terakhir Pro itu 2688 per tahunnya. Kalau bedanya Pro sama Premium? Pro itu kami lengkap dengan fitur akuntansi, terus kemudian ada absensi wajah, terus terakhir kalau di retail integrasi dengan marketplace Mas. Sama kalau misalkan mau menggunakan